Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 73. Jadi Bapak Ibu, sering kami katakan berulang-ulang bahwa Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini menginformasikan berita-berita yang lalu, menginformasikan berita yang bakal terjadi, yang sedang terjadi, dan berita-berita yang akan datang. Dan dalam surah Az-Zumar ini Allah informasikan berita yang akan datang, informasi akhirat. Dan kita akan hidup kita terakhirnya di akhirat Bapak Ibu. Ini penting kita ketahui. Kita ke dunia ini transit, ya, transit. Berapa lama lagi kita tidak tahu. Dan tempat kita dua saja, surga atau neraka. Maka dalam kesempatan ini surah Az-Zumar 73 ini Allah informasikan kepada kita, wasiqal ladzina taqaw. Dan di antara orang-orang yang bertakwa, rabbahum, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan di antara orang-orang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati zumara, mereka berrombongan masuk ke dalam surga. Nah, inilah Bapak Ibu ya, inilah yang kita upayakan ketika kita berada di dunia, agar kita menjadi orang bertakwa. Dan nanti Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan berkelompok-kelompok, berjamaah, berombongan, berkeluarga-keluarga. Tidak orang kayak haji kan keluarga satu, keluarga dua, keluarga Padang, keluarga Pariaman, keluarga Batu Sangka. Nanti Allah gambarkan istri wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati mu'affa. Dan di antara orang bertakwa kepada Tuhannya, mereka berrombongan masuk ke dalam surga.
jami' hasanuddin sabisa Allah itu sambungan nanti masuk ke surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka kita yang ada sekarang ini penduduk surga yang masih berada di dunia. Ini Allah katakan Bapak Ibu, rombongan apa? Mungkin awak bayi cici kan adalah bayi cici kan. Tapi nanti kumpul nanti bayi cici masuk kubur dulu, di kubur didinginkan, dinyamankan, dia bercahaya. Bayi cici masuk kubur. Sekolah mati seluruhnya orang kiamat dibangkitkan rombongan wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ai jemaah beti jami'a asal sabis rabbika bangkitlah, berombonganlah masuk ke dalam surga berombongan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga jika mereka sampai ke dalam surga wa futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Buka pintu-pintu surga Bapak Ibu. Rombongan bayangkan mungkin jika rombongan awak masuk ke surga dibukakan pintu-pintu. Apalagi di situ Allah mengatakan di sini wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka penjaga-penjaganya. Dia penjaga-penjaga surga Bapak Ibu, sabana rancak, sabana gagah, sabana elok, mencari penjaga surga senyaman hati, mencari penjaga surga pula rasa surga Bapak Ibu. Itu Allah gambarkan. Apa kata penjaga surga ini? Apa katanya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan jemaah biasa dan sabis mereka. Assalamun alaikum, kesejahteraan atas kamu. Dikutuk berbahagialah kamu. Fadkhuluha, maka masuklah khalidin, kamu kekal di dalamnya. Ikunan kau terima nanti Bapak Ibu. Salamun alaikum, dikutuk kesejahteraan limpahkan atasmu, dikutuk berbahagialah kamu. Jadi awak nanti akan berbahagia Bapak Ibu. Jadi kalau ketika di dunia masih sakit hati selama Bapak Ibu, ini akan berlalu. Semua yang ada di dunia berlalu. Kayu awak berlalu, cantik kita berlalu, muda kita berlalu, semuanya berlalu Bapak Ibu. Maka kenapa kita bersedih? Karena nanti kita akan masuk ke tempat yang tidak berlalu, khalidin, kekal di dalamnya, kekal kita bahagia selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, ketika di dunia ini, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk masuk rombongan ke surga. Karena dalam surah Zumar di ayat 71 ini Bapak Ibu, orang rombongan pula masuk neraka. Maka kita berupaya masuk jemaah yang bakal mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, mengatakan Bapak Ibu, barang siapa bisa menghimpun 6 pengetahuan, maka tidak sulit baginya mencari surga. Tidak sulit mencari surga dan menjauhi neraka. Perhatikanlah yang enam Bapak Ibu. Ya, maka kita memperhatikan yang enam ini sehingga kita memang berkelompok, berombongan masuk ke dalam surga. Yang pertama, mengenali Allah, kemudian mentaatinya. Kenal wajah Allah, Allah yang menjadikan awak. Awak dah minta jadian ke Bapak Ibu, Allah jadian awak. Allah kuasa awak. Allah suruh awak ke elok, Allah melarang awak ke jahit. Awak taati ke Bapak Ibu. Surga awak ke Bapak Ibu. Yang kedua, mengenali setan. Ketika awak kenal setan Bapak Ibu, kemudian menentangnya. Setan itu
setan itu berbeda Allah. Allah menyuruh awak buat elok, menjauhi yang baik. Setan merasa baik, menyuruh awak membuat yang dilarang Allah dan menghentikan apa yang disuruh Allah itu setan. Jika lewatlah kata setan itu tugasnya, dalam diri kita ada fujur, ada takwa. Fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan dalam dada manusia fujur dan takwa. Fujur itu ketika setan yang mengingatkan ketika Allah mengantuk badan. Ada panggilan hayal sholat, hayal falah dari masjid, atau bagi setan mungkin dari setan. Setan kau menyuruh untuk tidak taat. Ketika awak tidak taat, setan bisa lawan. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah surga untuk kita. Mengenali setan, kemudian menentangnya. Apapun bisikan-bisikan yang menyuruh kita berbuat jahat, tidak kita hiraukan, kita tentang apa itu. Nah, sebagai itu ya, kalau keinginan melawan ke suami, keinginan untuk durhaka ke orang tua, tentu keinginan itu, karena itu pasti dari setan. Yang ketiga, mengetahui akhirat, kemudian mengharapkannya. Apa itu akhirat? Ada surga di situ, kita berharap masuk surga. Ada neraka di situ, kita berharap tidak masuk neraka. Maka kalau ada persoalan dunia Bapak Ibu, kalau persoalan itu merugikan akhirat kita, tidak ikut kita Bapak Ibu. Itu tandanya kita mengenal akhirat. Ketika ada panggilan azan dan bersama ada panggilan yang lain, panggilan bersenang-senang, main bola, main domino, nonton sinetron, panggilan sinetron, panggilan hayal sekolah, apa yang akan kita ambil? Pasti kita akan ambil akhirat, karena kita mengenal akhirat. Di akhirat ada surga, di akhirat ada neraka, ada nama zalimi awak Bapak Ibu. Wassalam ibu, karena kita mengutamakan akhirat. Karena kalau wassalam orang menzalimi awak itu Bapak Ibu, pahala orang itu pindah ke awak, dosa pindah ke orang itu lain. Nah masalahnya waktu zalimi Bapak Ibu, kaki jalan awak yang beruntung ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengenal dunia, kemudian mengambil seperlunya. Seperlu sini Bapak Ibu, seperlu untuk makan awak, seperlu untuk beli rumah awak, mengapa beli rumah semewah-mewahnya, mengapa makan sama mahal-mahalnya. Kan rugi waktu bapak rugi rumah semewah-mewahnya apa infak? Rumah gadang infak ya kan? Awak pilih infak gadang, rumah gadang Bapak Ibu. Kenapa mengatakan ahli penyakit tadi mengingatkan mengenal dunia, kemudian mengambil seperlunya. Karena dunia dia akan berlalu Bapak Ibu, apalagi untuk rancak sama mahal-mahalnya, dua mati berlalu untuk itu. Atau apalagi untuk rancak yang masuk juga untuk berlalu untuk itu. Apalagi untuk sesuai kebutuhan awak, dan jiwa bisa awak manfaat untuk akhirat. Kemudian yang kelima, mengenali kebenaran yang hak, kemudian mengikutinya. Itulah untuk ibu ketika mengenali kebenaran dengan membaca buku, dengan membaca Al-Quran dan dengan kajian. Tidak buat kebenaran Islam duha itu jamaah langsung salat duha. Waktu salat kami itu jamaah langsung waktu salat kami. Dan betul-betul langsung tidak berbentuk. Dan tiada langsung tak tiada. Yang kelima, mengenali kebenaran kemudian mengikutinya. Dan yang keenam kata ahli bilang mengenali kebatilan kemudian menjauhinya. Tahu buang-buang waktu itu nak kuliah dan buang-buang waktu. Aku izin di situ pemujian-pujian nak kuliah dan pemujian-pujian. Kami kalau amalkan Bapak Ibu, awakah berbondong-bondong berjamaah masuk surga. Mudah-mudahan ya Allah kami yang menyampaikan dan jemaah semua benar-benar ya